saja. Recording in Tapi progress. ketika kita bergabung di sini, maka pastikan ini adalah jalan kita, ini adalah langkah kita yang sudah kita pikirkan masak-masak, ini adalah langkah kita yang terbaik gitu ya. Sehingga kita punya mimpi, sehingga kita punya cita-cita untuk menjadi seorang yang sukses di sini. Gitu. Tentunya sebenarnya semua aktivitas kita seharusnya kita bermimpi untuk menjadi orang yang sukses dimanapun kita berada. Nah, kalau sekarang ini kita ada di lingkungan Pesyiar Baitullah, maka pastikan kita juga adalah seorang pesyiar Baitullah yang sukses. Jangan mau kita menjadi orang biasa-biasa saja, menjadi orang kebanyakan gitu ya. Karena sejarah itu mencatat bukan orang yang biasa-biasa saja. Sejarah selalu mencatat orang-orang yang mau bekerja keras, orang yang mau menjadi tokoh, dan tentu untuk menjadi tokoh di setiap sejarah itu tidak bisa kita tempuh dengan mager-mager, kita tempuh dengan seadanya gitu ya, tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang fokus, sesuatu yang bersungguh-sungguh gitu, sehingga dimanapun berada kita menjadi orang yang sukses. Maka di slide pertama ini saya sampaikan, mari kita bangun kisah sukses kita sebagai pesyiar Baitullah, sebagai miliarder gitu ya, yang soli dan solihah. Miliarder step by step sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita bisa persembahkan. Kalau yang masih muda-muda, Masya Allah, kesempatan itu masih panjang, kesempatan masih banyak, maka kesempatan panjenengan semua untuk menjadi miliarder yang solih-solihah tentu terbuka lebar. Untuk kita yang sudah setengah-setengah atau kita yang sudah lansia, yang sudah nenek-nenek gitu ya, jangan berkecil hati, kita masih bisa menjadi miliarder yang solih dan solihah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan tahapan yang bisa kita lakukan. Satu catatannya adalah kita lakukan dengan sepenuh hati kita lakukan dengan semaksimal kemampuan kita. Sekali lagi, jangan pernah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Begitu. Next, Pak Rozak. Nah, untuk menjadi orang yang sukses itu, teman-teman, dimanapun kita berada gitu ya, apapun aktivitas kita, sebelum kita melakukan semuanya gitu, maka nomor satu yang harus kita harus ada di dalam diri kita itu adalah dua hal ini yang ada di layar di depan kita ini. Yang pertama adalah goal setting. Jadi kita men-setting goal itu artinya tujuan gitu ya. Setting itu adalah kita menata, kita ngeset, kita mengatur, kita memastikan begitu ya. Tujuan kita itu apa sebenarnya ketika kita bergabung menjadi pesyiar Baitullah ini. Kemudian yang kedua, yang ini satu sama lain itu ada hubungannya, satu sama lain itu saling terkait, berkait, berkelindan, yaitu find the why. Temukan why-nya. Temukan mengapanya. Karena kalau hanya goal saja, maka dia tidak punya nyawa. Gitu. Dia ada fisiknya, ada jasadnya, ada sesuatunya, tapi tidak ada nyawanya. Tapi kalau why saja, tidak ada goal settingnya, tidak ada kita bagaimana mengeset tujuan kita, maka yang ada seringkali hanya cita-cita dan impian saja, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Nah, teman-teman, hari ini, malam ini kita sharing gitu ya, kita sharing-sharing, kita landasi dulu yang akan kita sharingkan ini dengan teorinya, dengan ilmunya, setelah itu kita akan berikan contoh-contohnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa saling sharing ke persoalan kita masing-masing. Kita cocokkan dengan seperti apa kita begitu. Oke, next.
Apa sih yang dimaksudkan dengan goal setting itu? Kita lihat di sini, mohon maaf ini nggak bisa dibesarkan ya, Pak Rozak ya. Saya harus melepas kacamata ini. Apa sih goal setting itu? Goal setting itu adalah, tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita cita-citakan sebagai endingnya. Sebagai pesyiar Baitullah, apa sebenarnya yang kita inginkan begitu? Apa yang ingin kita capai? Nah, ini jangan hanya dibayangkan saja. Ini harus kita tancapkan di dalam pikiran kita setiap hari sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Dan yang lebih penting agar kita tidak lupa adalah kita tuliskan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, keinginan ini teman-teman, tujuan ini yang ingin kita capai ini tidak selalu dia di ending gitu, di endingnya. Saya jadi pesyiar Baitullah, endingnya pingin seperti apa ya? Akhirnya nanti pingin seperti apa? Tidak selalu harus akhir gitu. Kalau akhir tentunya ya kita semuanya pingin masuk surga gitu ya kalau akhir. Tapi yang namanya kita goal setting ini, kita setting goal kita ini mungkin bisa berjangka begitu. Jadi tidak harus di ujung banget, tidak harus begitu. Kalau ujung banget pasti kita surga tujuan kita. Tapi kita bisa set dia setiap tahun, bisa set dia setiap 2 tahun, bisa set 3 tahun dan seterusnya. Atau bahkan kita bisa setting dia dalam jangka-jangka pendek begitu. Mengapa kita perlu begitu? Karena kalau kita hanya menetapkan itu jangka panjang saja, kadang-kadang kita menjadi tidak bersemangat menjalani hari-hari ini gitu, menjalani eh, timing yang panjang itu. Jadi misalkan, oh 5 tahun ke depan saya sudah harus punya kantor sendiri, saya harus sudah haji plus misalkan 5 tahun, 5 tahun itu boleh lah sebagai tujuan akhir 5 tahunan gitu ya. Tapi di dalam 5 tahun itu harus kita setting lagi tujuan yang lebih menengah, ada lagi tujuan yang lebih pendek lagi. Agar apa? Agar lebih bersemangat kita mencapai tujuan pendek-pendek itu untuk kemudian menuju tujuan yang lebih panjang. Begitu. Sampai di sini bisa difahami nggih untuk yang pertama. Jadi tujuan apa yang ingin kita capai sebagai nomor satu yang kita bahas ini adalah tidak selalu yang akhir gitu ya. Kalau saya tulis di situ hasil akhir itu akhir dari termin yang kita tetapkan sendiri. Mungkin bisa terminnya itu setiap 5 tahun, kita bagi setiap setahun, setahun, setahun sampai 5. Kemudian setahun ini kita bagi mungkin menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian, monggo. Karena dengan begitu, dengan men-setting yang potongan-potongan kecil itu, maka kita akan menjadi lebih bersemangat, kita akan ada perayaan-perayaan kecil ketika kita bisa mencapai goal kita yang jangka pendek itu. Kalau kita hanya panjang saja gitu ya, mungkin terlalu lama kita menunggu, akhirnya kita lelah dan tidak bisa merayakan. Begitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sifatnya. Tadi kan ada dua ya, goal sama why. Nah, kalau goal ini sifatnya apa? Sifatnya itu terukur, kemudian sistematik, kemudian realistik, dan berbatas waktu. Terukur, sistematik, realistik, dan berbatas waktu. Mari kita bahas satu persatu ya. Terukur, teman-teman. Terukur itu harus ada ukurannya, ada indikatornya. Tujuan kita itu. Jadi tujuan kita itu harus ada indikatornya. Misalkan ingin menjadi TL, misalkan. Ingin berangkat ke tanah suci, misalkan. Nah, jadi ada eh, benar-benar tertentu gitu ya. Bisa kita
ukur, bisa kita nilai akhirnya apakah kita gagal atau tidak. Itu namanya terukur. Jadi kalau misalkan kita dalam waktu 1 tahun kita ingin menjadi TL, begitu misalkan, dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau kita belum menjadi TL berarti goal kita masih belum berhasil. Itu namanya terukur. Jadi ukurannya itu ada. Kita bisa mengukur keberhasilannya. Begitu. Kalau yang tidak terukur itu misalkan apa ya? Saya ingin menjadi Masyiar Baitullah yang bahagia begitu. Nah, itu tidak ada ukuran yang kemudian membuat kita gagal atau tidak, itu kita tidak terukur. Tapi kalau terukur itu sudah jelas gitu ya, seperti apa yang dinamakan tercapai, yang dinamakan tidak tercapai itu jelas ukurannya. Nanti ada contoh-contohnya ya di bawah. Itu namanya terukur. Kemudian sistematik. Sistematik itu harus kita buat sistem, teman-teman. Ketika kita ingin mencapai goal kita itu apa, misalkan 2 tahun ke depan saya harus menjadi TL. Nah, untuk langkah-langkah menjadi TL itu bagaimana? Oh, kalau menjadi TL berarti saya harus punya jamaah 1 bis. Nah, cara mendapatkan jamaah 1 bis bagaimana? Kalau sendiri mungkin bisa gitu ya, kita mencari jamaah sendiri bisa, tapi mungkin kita akan bekerja keras, jungkir jempalik sendirian gitu. Nah, yang diajarkan oleh Ustadz Fauzi itu adalah kita mencari teman tim penjualan, mencari mitra-mitra juga, kita mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya gitu ya. Sekaligus nanti kita juga akan mengajak mereka bersama-sama masuk ke dalam base kita. Nah, kemudian akhirnya base kita penuh dan kita bisa berangkat TL. Nah, jadi ada sistemnya, ada tahapannya, ada caranya. Itu namanya goal kita, sistematik begitu. Jadi tidak sekedar pokoknya saya ingin menjadi TL. Caranya seperti apa? Nggak tahu. Caranya ya apa? Embo. Tidak begitu. Itu namanya bukan goal. Karena dia tidak memenuhi sifatnya. Yaitu ada sistem yang bisa kita tempuh. Nah, mumpung masih posisi di sini teman-teman sekalian. Sekaligus saya menggarisbawahi yang berulang-ulang disampaikan oleh Ustadz Fauzi maupun Bu Kacap kita gitu ya, Bu Hajah Dwi Indrianti, bahwa yang diajarkan oleh Samira Travel, dan ini adalah satu hal yang sangat unik di travel kita, itu adalah kita bekerja dengan masivitas. Kita bekerja dengan mengajak sebanyak-banyaknya orang. Masif dan masivitas dan mobilitas gitu. Jadi kita mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bersama-sama dengan kita mewujudkan cita-cita kita semuanya, cita-cita kita bersama, yaitu kita menjadi mulia, bahagia, sejahtera. Salah satunya kita wirawiri ke tanah suci, kemudian kita mendapatkan cuan gitu ya, kita mendapatkan uang. Nah, itu kita bersama-sama. Itu yang diajarkan oleh Ustadz Fauzi. Artinya apa? Artinya kita akhirnya diminta untuk mencari mitra itu sebanyak-banyaknya. Sistemnya seperti itu memang yang dibangun di Samira ini. Kalau saya ngobrol dengan beberapa tim marketing gitu ya dari beberapa travel yang lain, belum ada yang model seperti ini. Mungkin ada yang inisialnya A itu ya, dulu ada yang kemudian mungkin salah satunya kita adopsi begitu. Tapi disempurnakan oleh Ustadz Fauzi. Begitu nggih? Jadi sifatnya yang pertama tadi adalah terukur, jelas, dikatakan tercapai atau tidak itu jelas. Kemudian sistematik. Ada sistem, ada cara yang itu bisa diulang. Ada template jalan untuk menuju itu. Begitu. Ada template-nya, kita tinggal mengikuti saja. Sebetulnya kita sudah disediakan oleh Ustadz Fauzi gitu ya. Kita tinggal bagaimana kita pola-polanya itu kita ikuti. Kemudian yang ketiga, sifatnya goal ini teman-teman, ketika kita menetapkan tujuan kita itu harus realistik gitu ya. Jadi meskipun kita punya cita-cita yang tinggi, setinggi langit ketujuh, tapi kita juga harus realistik. Kita harus mengaca diri kita ini seperti apa begitu. Jadi harus kita ukur juga. Kalau misalkan kita punya cita-cita, kita bisa
saya menjadi TL dalam waktu 2 bulan misalkan. 2 bulan kita baru bergabung, masih tola-tole, masih banyak belajar, kayaknya gak nutut kayaknya. Nah itu namanya kurang realistik. Kecuali kalau kita misalkan memang sudah punya satu bisnis tertentu yang kita sudah punya banyak anak-anak di situ gitu ya, ada tim penjualan kita di bisnis yang lama, mungkin boleh jadi kita bisa berhasil meskipun kita jangka waktunya itu pendek, dalam waktu 2 bulan saya harus bisa menjadi TL, itu tetap realistik karena memang kembali kepada kondisi diri kita, kita sudah punya anak bisnis lain yang memang mereka siap kita gerakkan. Tapi kalau kita baru memulai bisnis ini, kemudian kita baru belajar, kita baru tola-toleh gitu ya, maka kita menetapkan goalnya itu ya harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Harus realistis. Jadi misalkan ya sedengan 1 tahun lah gitu ya. Misalkan kita kemarin bergabung Oktober, maka Oktober tahun depan saya sudah harus, nah itu realistik pada umumnya. Tapi kalau teman-teman memang sudah punya potensi yang luar biasa, sudah ikut bisnis-bisnis yang memang berbasis jaringan, itu boleh kita menetapkan tujuan yang lebih kencang lagi, yang lebih tinggi lagi. Gitu nggih. Berikutnya adalah berbatas waktu. Nah, berbatas waktu teman-teman. Jadi kita yang namanya menetapkan tujuan itu jangan kemudian glamour. Wes pokoknya meneh-meneh tadi TL. Wes pokoknya meneh-meneh itu kapan gitu ya. Kalau kita modelnya seperti itu, maka kita biasanya tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan tahapan-tahapan yang mungkin sudah kita tetapkan di awal. Jadi setiap tujuan kita itu harusnya berbatas waktu. Idealnya lagi seperti mungkin kita diajarkan dulu waktu sekolah gitu ya. Ada rencana pembangunan itu jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita gitu ya. Kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan juga ada visi jangka panjang, visi jangka menengah, visi jangka pendek setiap tahun seperti apa. Nah, kita juga seperti itu. Seharusnya selain ada batas waktunya itu spesifik tertentu gitu ya, determine gitu, tapi kita juga harus punya ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang pendek. Seperti tadi saya sampaikan, yang pendek ini untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita bisa merayakan kebahagiaan ketika tercapai hal-hal yang sudah kita tetapkan di jangka pendek. Begitu nggih? Kita belum membuka tanya jawab ya, kita selesaikan dulu tentang goal. Kemudian fungsinya. Fungsinya untuk apa ya? Ketika kita men-setting tujuan kita ini. Tujuannya adalah memberikan arah, kemudian memandu tindakan, dan menjadi target secara kuantitatif. Jadi teman-teman, kalau kita punya tujuan, maka kita itu jadi punya arah. Kita seperti apa yang akan kita tuju gitu. Kalau dalam dunia sehari-hari itu seperti kita pasang Google Map. Nah, Google Map ini adalah arahnya. Ada sesuatu yang kita tuju. Nah, itu namanya goal kita. Kita dari sini, saya misalkan dari Sidoarjo mau ke Malang, mau ke rumah Mbak Rika misalkan. Nah, saya pasang Google Map. Nah, itu goal saya itu adalah ke rumah Mbak Rika. Maka saya mengarahkannya harus kalau dari Sidoarjo harus ke selatan gitu. Jangan sampai saya arahnya Google Map-nya itu ke rumah Mbak Rika, kemudian saya ke arah utara atau ke arah barat atau ke timur, yang nggak akan sampai. Makanya itu tujuannya untuk fungsinya untuk memberikan arah. Kemudian yang kedua adalah untuk memandu kita. Nah, arahnya sudah tahu di Malang gitu ya, di Kedung Kandang misalkan. Exit tol Kedung Kandang. Maka tindakan kita itu adalah mengikuti yang ditunjukkan di dalam Google Map itu. Keluar dari Sukodono, masuk ke tol Sidoarjo gitu ya. Nanti jangan keluar ke tol Taman Dayu, masih kurang ke selatan gitu. Nah, begitu. Jadi
memandu tindakan kita. Nah, kalau tindakan kita nyelempang, nah tentu akan tidak sampai kepada goalnya. Makanya enaknya kalau kita punya goal, kita punya tujuan itu, kita menjadi terarah apa yang ingin kita tuju dan kita juga punya panduan tindakan kita. Kita jadi tahu nih kalau misalkan ke Malang itu arahnya ke selatan, kalau kita belok ke kanan berarti kita salah. Nah, kita jadi menyadari karena ada panduan untuk tindakan kita itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi target secara kuantitatif gitu ya. Kuantitatif itu adalah berbasis angka atau bisa dihitung. Gitu. Jadi misalkan goal saya di akhir tahun 2026 nanti gitu ya, itu saya harus punya mitra 1.000 misalkan. Nah, itu secara kuantitatif muncul di sana. Bukan hanya saya harus punya mitra banyak. Nah, tidak, itu namanya tidak kuantitatif karena tidak bisa, tidak pasti secara kuantitatif gitu karena tidak menyebutkan angkanya. Tapi kalau kuantitatif itu memang bisa dihitung 1.000, 500, 200 mitra. Jamaah, 1 bis, 2 bis, 1 pesawat. Nah, itu namanya kuantitatif. Begitu nggih? Oke, itu goalnya. Jadi kalau kita bayangkan, penjenengan juga bisa membayangkan, menyimpulkan gitu ya barangkali bahwa kalau goal ini memang sifatnya itu kalau bahasa itu kalau cara berpikir otak itu dia otak kiri gitu ya. Berdasarkan data, berdasarkan analisa gitu ya, kita bekerja dengan goal ini. Bekerja dengan tujuan ini secara kuantitatif. Next. Pak Rozak, boleh diberikan contoh-contohnya. Slide berikutnya adalah contoh untuk kita menentukan goalnya. Nah ini loh, contoh kok fotonya TLTL. Jadi kalau nggak apa-apa, ini yang TL yang di bawahnya itu ya Pak ya. Oh ya, ini dulu ya. Misalkan bulan Agustus 2026 itu contoh ya, contoh goal jangka pendek. Yang tadi dulu Pak, yang Agustus 2026. Misalkan kita punya goal bulan Agustus tahun 2026 berangkat umroh bersama pasangan. Kok enggak banget ini tujuannya. Tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi kan kita harus realistis. Kalau kita bicara mimpi gitu ya, mimpi tinggi, ya boleh gitu. Tapi kita harus realistis sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kita masih beraktivitas di tempat lain misalkan. Kita masih nol potol tentang bisnis ini. Kita masih harus bertanya-tanya ke banyak orang gitu ya. Suami kita masih sibuk misalkan tidak bisa membantu. Kita bisanya bekerja sendiri. Nah, tidak apa-apa kita mempunyai goal, tujuan yang mungkin orang lain mandang ya lah mek ngono tok. Tapi bagi kita itu sudah pencapaian yang luar biasa begitu. Contohnya begini. Bulan Agustus tahun 2026 saya berangkat umroh bersama suami saya atau bersama istri saya, bersama pasangan gitu ya. Nah, maka selama bulan Januari sampai Juli gitu ya, ajak Juli lah, Juni gitu ya. Januari sampai Juni maka kita harus mempunyai uang, mempunyai ujroh senilai kalau berdua 70 juta. Atau selama Januari sampai Juni kita harus mendapatkan jamaah 20 safawi. Atau kita mendapatkan 10 majol. Atau kita mendapatkan 14 sukari. Nah, dari goal itu yang akhir di bulan Agustus itu, kemudian kita bisa mencari caranya. Caranya adalah itu tadi. Bisa cari ujroh 70 juta,
bisa cari jamaah 20 Safawi dan seterusnya tadi. Nah, karena kita sudah ada bayangan begitu, maka kita membuat sistemnya, membuat caranya bagaimana. Caranya bagaimana? Saya belum melibatkan mitra di awal-awal. Saya cari jamaah dulu. Saya harus belajar dulu HS, harus nawari ke teman-teman door to door gitu ya dalam 1 bulan ini. Setelah saya HS, setelah saya door to door, saya semakin paham dengan product knowledge ini. Saya mulai juga menawari teman-teman untuk jadi mitra, jadi tim penjualan saya. Begitu. Nah, jadi monggo mau di model seperti apa, tapi yang jelas adalah bahwa Ustadz Fauzi menyampaikan kita juga harus membanyakkan mitra kita. Itu sebagai percepatan kita. Kalau kita bekerja sendiri, maka harus 70 juta, harus 20 jamaah Safawi, dan seterusnya Majol dan Sukari tadi. Tapi kalau bulan kedua kemudian kita memutuskan, kemudian kita mencari mitra, misalkan aku tak golek mitra minimal 6 orang yang aktif gitu ya. Oh, gampang banget gitu ya. 6 orang aktif kalau satu bis 33, rata-rata 1 orang 5 atau 6 saja kita sudah bisa berangkat jadi TL, kita berangkat, suami kita, istri kita bisa tinggal mencari yang sisanya biaya untuk dia sendiri. Nah, itu contoh-contohnya caranya. Caranya yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang sesuai dengan kita. Kita itu yang mana yang lebih cocok. Termasuk juga realitasnya tadi. Contoh ya. Contoh berikutnya adalah yang gambar TL tadi Pak Roza. Kalau ini berangkat saja tujuannya. Contoh lagi kita punya mimpi menjadi TL. Foto saya harus ada di situ nanti di milad yang akan datang. Belum, Pak. Masih gambar TL dulu. Jadi itu kemarin adalah gambar TL dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Mojokerto gitu ya. Sebanyak 30 TL di milad yang ke-9. Nah, goal kita apa? Mimpi kita apa? Di tahun 2026 foto saya harus ada di situ misalnya. Nah, dalam waktu 1 tahun, milad kita Juli ya, berarti 6 bulan ya. Dalam waktu 6 bulan, bagaimana caranya kita bisa menjadi TM? Itu contohnya. Jadi hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Cuman mungkin ini kalau tadi pokoknya kita bisa berangkat bersama suami, kalau ini kita bisa menjadi TL, maka kita harus punya jamaah 1 bis, jamaah kita dan jamaah tim kita. Maka tentu kita juga harus bekerja keras. Contoh berikutnya. Next. Kita ingin punya mitra 1000. Nah, gitu. Di akhir tahun 2026. Kalau 1000 di akhir tahun 2026, maka setiap bulan rata-rata kita punya harus pertambahan 100 mitra. Kalau setiap bulan 100 mitra, maka setiap pekan kita harus, atau setiap hari aja ya, setiap hari bertambah 3 atau 4 mitra. Begitu. Waduh, kok keren banget ya. Sehari 3 atau 4 mitra. Itu untuk kita yang memang mampu, realistis dengan kita, boleh banget gitu ya. Kita menetapkan goal yang seperti ini. Tapi karena goal tadi sifatnya itu adalah realistis, maka kita juga harus realistis dengan diri kita. Sejauh mana kita bisa mengajak orang. Kalau misalkan kita bisanya sehari 1 atau 2 hari 1, ya mungkin kira-kira sampai akhir tahun kita bisa mendapat 200 orang. Monggo disesuaikan dengan kondisi kita, realitas kita seperti apa. Tapi gitu ya, yang saya garis bawahi di sini adalah kita harus punya cita-cita. Wabil khusus untuk mitra ini, jangan kita bekerja sendiri.
Bagaimanapun kalau kita bekerja berjamaah, itu akan menjadi lebih mudah kita mencapai tujuan bersama. Begitu. Jadi kalau misalkan kita punya mitra gitu ya, Nyun sewu ya, ini tidak semua mitra itu teredukasi karena saya Masya Allah prihatin ya, ada bahkan mitra yang sudah senior gitu ya, belum mendapatkan insight yang seperti ini, belum mendapatkan mindset yang seperti ini bahwa kita itu bisa berkembang, kita bisa menjadi leader, itu adalah ketika mitra kita banyak. Kita menjadi leader itu bukan karena penunjukan, bukan karena diangkat sama Bu Kepala Cabang, bukan sama sekali. Kita menjadi leader itu adalah karena kita punya mitra yang banyak, kita sudah belajar ngopeni mereka semua, kita semua merasakan tidak mudah gitu ya, kita mendapatkan 1-2 mitra itu tidak mudah, apalagi terus mengaktifkan mereka. Maka benar sekali yang disampaikan oleh Bu Kacap, yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi, orang-orang yang berhak menjadi TL itu memang minimal dia punya jamaah 20. Jamaah 20 itu pun masih kena SOP gitu ya, masih kena SOP 50%. Kurang dari itu harusnya tidak bisa berangkat. Mengapa? Karena dengan memiliki jamaah 20 gitu ya, jamaah kita sendiri ataupun jamaah tim ini, maka kita tahu bagaimana kerja kerasnya, bagaimana kita jungkir jembaliknya, bagaimana kita ngeramut, baik itu ngeramut calon jamaah maupun ngeramut mitra-mitra kita. Ketika kita sudah tahu kerja keras itu, kita sudah terbiasa kerja keras itu, gitu ya, maka kita melayani jamaah itu akan menjadi ringan, teman-teman sekalian. Karena kita terbiasa melayani orang. Kita sudah terbiasa bekerja keras. Kalau kita itu hadiah gitu ya, duwe jamaah loro, ngebet pingin jadi TL, kita tidak terbiasa bekerja keras, maka ketika kita melayani jamaah itu terasa banget beratnya. Karena kita tidak terbiasa untuk bekerja berat, kita tidak terbiasa untuk bagaimana melayani orang banyak gitu. Insya Allah sistem yang dibuat oleh Samira ini dengan tahapan-tahapannya itu insya Allah sudah yang terbaik gitu ya. Ketika kita sudah terbiasa melayani orang, maka memang kita sudah dipantaskan, kita sudah memantaskan diri untuk menjadi TL. Karena kalau di Samira ini, Nyun Sewu, TL itu bukan gaya-gayaan. TL itu adalah amanah yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati kita. Gitu, nggih? Next, coba kita lihat ini ya di yang tadi mendapatkan 1.000 dan di ujung tahun 2026 kita lihat di sana sudah terukur, kemudian apa sistematiknya kita cari sendiri gitu ya, sesuaikan dengan kita dengan bimbingan garis besar apa yang disampaikan oleh Bu Kacap maupun Ustadz Fauzi gitu ya. Kemudian dia realistik sesuaikan dengan kita. Kemudian dia berbatas waktu. Jadi ada waktunya spesifik yang kita sampaikan di situ. Nah, ini contoh terakhir teman-teman untuk doa saja gitu ya. Masya Allah ya. Doa saja kita diajarkan doa seperti ini gitu. Kita berdoa kepada Allah bisa berangkat ke tanah suci setiap tahun. Nah, itu kan berbatas waktu banget, spesifik gitu waktunya ya. Kita berangkat ke tanah suci setiap tahun, tahun ini dan di setiap tahun gitu. Jadi tahun ini 2026 kita berdoa pada Allah dan di setiap tahun. Nah, itu spesifik banget, itu goal banget itu. Memang Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan manajemen yang luar biasa gitu ya. Kalau kita sudah berdoa ini, kita masukkan di dalam hati kita gitu ya. Insya Allah kita bisa berangkat setiap tahun, insya Allah. Tidak sekedar doa yang di lidah saja, tidak sekedar doa di bibir saja tanpa kita hayati gitu ya. Kalau kita hayati, insya Allah Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Karena doa itu yang dikabulkan adalah doa yang khusyuk. Doa yang khusyuk itu yang apa? Yang kita pahami, kita masukkan di dalam
perasaan kita di dalam otak kita sampai masuk ke alam bawah sadar. Itulah yang dinamakan dengan doa yang khusyuk. Kemudian berikutnya, Pak Razak, boleh? Apalagi ya ini yang kita bahas? Kayaknya sudah masuk ke why. Yang atas-atasnya, ada enggak ya? Atasnya, itu kosong ya? Kosong ya Pak ya? Tidak teranu berarti, tidak tersimpan. Bentar, saya bukakan yang ini. Bisa dimunculkan sambil menunggu nggih, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kedua adalah bagian find the why ya. Jadi temukan why kita. Tadi kita sudah tahu contoh-contoh goalnya, contoh-contoh untuk eh, Contoh-contoh tujuannya. bentar. Oh, kosong ya slide-nya ya. Nanti saya share di grup deh teman-teman. Itu tadi berarti belum tersimpan ya. Energizer-nya gitu ya, untuk yang memberi energi agar yang namanya why. Yang namanya adalah alasan. Nah, ini dia muncul alhamdulillah. Jadi apa yang dimaksud dengan why? Itu adalah alasan dibalik tujuan kita. Value-nya, nilainya, kemudian dampak emosionalnya. Jadi begini, contohnya ya. Tadi kan kita ada tujuan eh, tahun depan saya harus menjadi TL. Nah, tidak sekedar itu. Nah, why-nya ini mengapa kita harus menjadi TL? Nah, alasan apa yang harus ada di balik tujuan itu yang insya Allah akan membawa kita bergerak, akan menyemangati kita, akan memberi energi kepada kita untuk terus bergerak. Nah, alasan ini harus ditemukan, teman-teman. Monggo, jenengan mau membuat alasan seperti apa, itu kalau why ini lebih bersifat individual. Why saya dengan why jenengan boleh jadi beda, gitu. Alasannya itu boleh jadi beda-beda. Contohnya, kalau di kisahnya mitra-mitra yang lama se-Indonesia gitu ya, mungkin penjenengan juga pernah mendengar. Ada mitra-mitra dulu itu yang punya hutang sampai ratusan juta gitu. Sampai di titik terendahnya dia hutangnya itu sampai ratusan juta. Akhirnya apa? Ketika dia bertemu dengan menjadi pesyiar Baitullah ini, begitu mudahnya mendapatkan jamaah, mendapatkan ujroh, dan akhirnya mendapatkan kemudahan untuk membayar hutang-hutangnya, akhirnya dia bersemangat, dan sekarang dia pada titik yang luar biasa, semua hutangnya sudah terlunasi, kemudian dia mendapatkan mobil
reward itu beberapa kali dan seterusnya gitu ya. Karena beliau itu punya why yang sangat kuat, punya alasan yang sangat kuat, sehingga dia bekerja luar biasa kerasnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah, yang menjadi catatan, yang menjadi muhasabah buat kita semua adalah, seringkali kita itu belum menemukan why kita. Kita itu belum menemukan alasan kita untuk bekerja keras di sini begitu. Sehingga kita yos ngona-ngono. Kalau Ustadz Fauzi, ngetikane Ustadz Fauzi seperti apa, Fi? Mendal-mendul apa? Kayak umbel. Mendrap-mendrup. Mendrap-mendrup kayak umbel katanya begitu. Masya Allah gitu ya. Yang di pembinaan terakhir kemarin di Karanganyar. Jadi karena tidak menemukan why-nya, tidak menemukan alasan yang sangat kuat, sehingga kita ya bekerja itu, bergerak itu seadanya gitu. Nah, tapi alasan itu tidak harus selalu masalah uang ya teman-teman. Lah ya apa anjane aku gak diutang gitu ya. Misalkan jenengan ada jawab anjane aku gak diutang gitu ya wes seadanya saja. Tidak selalu seperti itu gitu ya. Alasan itu bisa kita cari, bisa kita tanamkan di dalam diri kita yang itu kira-kira bisa membuat kita bersemangat. Kalau kita memang bukan karena masalah hutang gitu ya, bukan karena masalah keuangan, mungkin kita bisa dengan kita punya banyak uang di sini, kita bisa banyak bersodakoh misalnya. Kita bisa banyak membawa manfaat untuk orang lain. Kita bisa wirawiri ke tanah suci. Kita bisa, kalau wirawiri ke tanah suci, kita bisa berdoa banyak di sana. Kalau katanya Ustadz Fauzi, siapa yang sering ke tanah suci, maka akan, yang paling sering ke tanah suci, maka itu yang paling banyak pahalanya. Ya memang benar, nggak bisa kita enggeli. Orang kita ke tanah suci itu, sekali kita sholat di Masjid Nabawi, sama dengan 1000 kali kita sholat di Indonesia. Yes, gak iso dia ngejar, begitu kan? Satu hari kita sholat di Masjidil Haram, itu sama dengan 100.000 hari kita sholat di Indonesia. Ya apa, dia ngejar gitu, kalau dia wirawiri ke tanah suci. Memang akhirnya harus kita akui bahwa siapa yang paling banyak sering ke tanah suci, ya dia yang paling banyak pahalanya. Masya Allah. Itu dari Yang paling sisi banyak pahala jamaahnya. pribadi. Belum lagi dari sisi pahala kalau kita mengajak orang gitu. Karena kita bisa berhasil mengajak satu orang jamaah ini secara umum yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi dari hasil sharing-sharingnya dari seluruh mitra se-Indonesia, itu paling tidak perasan dari 40 orang yang kita papar. Jadi satu orang jamaah itu 40 orang yang kita papar, 40 orang yang kita ajak, 40 orang yang kita inspirasi. Terpapar oleh kita, 40 orang. Dan ketika kita memapar orang, itu jangan dikira kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita memapar orang, mengajak mereka karena Allah gitu ya, lillahi ta'ala, maka insya Allah kita mendapatkan pahala sebanyak 40 itu. Itu masih menghasilkan satu jamaah. Kita bayangkan kalau kita wirawiri ke tanah suci, maka berarti jamaah kita banyak. Satu jamaah saja kita mendapatkan pahala dari paparan 40 orang itu. Lah kalau satu base, tidak terbayangkan gitu ya pahala kita seberapa banyaknya. Masya Allah. Dari pekerjaan syiarnya seperti itu. Makanya benar sekali kita menjadi pesyiar Baitullah ini, kita wirawiri ke tanah suci itu mendapatkan pahala tidak sekedar hal-hal yang ringan, tapi pahala itu luar biasa ngerojok kepada kita. Dari satu jamaah saja itu sudah banyak pahala kita, Masya Allah. Begitu nih teman-teman. Jadi kalau kita memang secara keuangan sudah cukup, maka kita cari alasan lain untuk meningkatkan semangat kita, meningkatkan gelora kita untuk menjadi pesyiar Baitullah ini. Itu mungkin termasuk value ya, value yang kita yakini begitu.
Jadi nilai-nilai yang kita bawa, nilai-nilai yang kita yakini. Insya Allah semakin paham kita akan fadilah umroh, semakin paham kita akan fadilah menyeru kebajikan kepada orang lain, maka kita akan semakin bersemangat. Nah, itulah yang namanya why atau alasan, value dan dampak emosi. Kemudian yang kedua, sifat ya. Secara sifat, kalau tadi goal itu sifatnya dia kuantitatif, tapi kalau why ini lebih ke kualitatif, lebih ke rasa, lebih ke emosi yang kita rasakan begitu. Ini why-nya, motivasional gitu ya. Jadi sifatnya itu kualitatif, emosional, berhubungan dengan visi besar hidup kita. Kalau visi besar hidup kita adalah kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, begitu ya. Kemudian nanti kita dapat bekal yang banyak karena apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, itu cocok untuk kita menjadi pesyiar Baitullah. Cocok kita habis-habisan menjadi pesyiar Baitullah karena sesuai dengan visi besar hidup kita. Nah, itu namanya why-nya. Nah, kalau kita belum ketemu why-nya ini, kita masih aras-arasan, mari kita cari bersama-sama. Apa why-nya? Fungsinya apa why ini? Fungsinya adalah memberikan motivasi kuat gitu ya, memberikan energi, memberikan makna, dan daya tahan saat menghadapi kesulitan. Dari ini kita bisa bayangkan semua ya. Jadi kalau hanya dari goal saja, misalkan tahun depan saya harus menjadi TL. Begitu kita siar, ditolak bolak-balik gitu ya. Gak direken orang gitu ya. Kalau kita tidak ketemu why-nya ini gitu ya. Kita tidak punya energi di sini, kita tidak punya motivasi di sini, maka mungkin kita akan jatuh semangat kita. Tapi kalau kita mendapatkan why-nya, maka insya Allah kita akan terus bertahan di dalam saat-saat menghadapi kesulitan itu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Ini ketutup ini layar saya ini sebentar. Apa gitu? Oke, Assalamualaikum Bu Dewi. Kok hilang ini gambarnya nih Bu Dewi ini? Oh baik, sepertinya masih terkendala jaringan. Hmm, oh, sepertinya terpental dan kita menunggu lagi masuk. Mungkin nanti ini dibantu oleh leader-leader yang lain dulu. Assalamualaikum Bu Halimah atau Bu Umi yang bergabung pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental ini. Alhamdulillah. Nah, itu udah Oh masuk. oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya, tak cari tadi Ini Bu. berikutnya oke, gambar Ka'bah ya. Sebelum masuk ke sini, monggo teman-teman barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh Mas Nafi kita diskusi dulu biar tidak Oke, mengantuk. siap Bu. Siap untuk teman-teman semuanya. Oh iya, saya juga belum perkenalan tadi ya Bu ya. Perkenalkan saya Nafi Unnas. Untuk Bapak Ibu yang belum follow akun TikTok saya bisa follow ya Bu ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peziarah Baitullah dimanapun antum berada, segera temukan gaya personal branding panjenengan ya. Nanti biar syiarnya itu punya identitas tersendiri. Kalau saya ya dengan jas dan shawl gitu, jadi istiqomah seperti itu. Oke, baik. Silakan untuk Ayah Bunda. Pasti tentunya tadi sudah ada pertanyaan Bu Dewi di kolom chat.
Dan tentunya teman-teman yang Oh lain ya. ingin bertanya juga kami persilahkan bisa langsung melalui chat atau bisa langsung ngobrol dengan mengaktifkan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Bunda, saya Mitra dari Tulungagung atas nama Ibu Tri Nur Alimi. Mau tanya bagaimana caranya mengatasi baperan? Nah, kalau ditolak dan disepelekan, terima kasih. Wah, ada langsung ditanya agak sulit ini saja. Langsung dijawab apa? Langsung deh, satu Oh, persatu ya. langsung mohon karena Oke. teman-teman yang lain ini sudah ancang-ancang untuk tanya, aku kira-kira harus tak apa ya. Nah, silakan saja. Bentar, bentar. Tak minum sebentar. Oke. Atau mungkin slide-nya ditutup dulu, Mas Rozak, biar nanti Bu Dewi bisa full screen, nantinya biar lebih gamblang. Oke, terima kasih Pak Rozak. Monggo Bu Oke, Dewi. jadi intinya adalah menghilangkan kebaperannya. Masya Allah. Bu siapa tadi, Mas? Bu siapa tadi, Mas Putri, Nafi? Putri Nur Alimi dari Tulungagung. Oh, Putri, ya Putri. Masya Allah. Assalamualaikum Putri. Dari Tulungagung ya. Waalaikumsalam, Bunda. Terima Sedang tidak kasih. sedang tidak di Sukodono ta ini. Oh, enggak, di Tulungagung ini, Bunda. Kok pas buka-buka Oke, HP ya. Jawa Timur, oh ada Zoom tuh. Coba Alhamdulillah. saya Akhirnya gabung bertemu lah. lagi ya Putri. Ya, Mohon itu yang Putri. bisa Insya sering Allah saya ya. alami. Ya, itu pasti tidak akan terelakkan. Semuanya pasti mengalami, gitu ya. Jadi, dan baper ini derajatnya itu beda-beda ya teman-teman, Putri dan teman-teman semuanya. Ada orang itu yang memang tidak terbiasa. Saya cerita dulu ya, cerita dulu. Wabil khusus untuk guru-guru. Nah, jangan tersinggung ya Mas Nafi ya. Wabil khusus untuk guru-guru ya. Guru-guru ini kebiasaannya kalau bertamu ke rumah wali murid gitu ya, ke rumah siswa, iku wis dibuka lawang ngombo, meskipun wali murid itu nggak terlalu mungkin gitu ya, ada yang sedang repot, ada yang sedang nggak mood, ada yang, tapi tetap menyambut kita itu dipaksa-paksakan tetap dengan sambutan yang baik. Nah, ketika kita terjun menjadi pesyiar Baitullah yang tidak selalu mendapat penerimaan yang baik, wah itu adalah apa? Itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Biasanya dihormati, biasanya diuongne gitu ya. Sekali dua kali kita ditolak, dicuekin gitu ya. Yang selama ini mungkin kita belum pernah gitu. Nah, itu. Jadi ya sebetulnya semua pasti pernah mengalami gitu ya. Tapi memang kalau guru-guru ini karena memang tidak terbiasa, jadi rodok jeru gitu. Bisa sekali siar, tolak, rong minggu saulan leren. Betul. Geng. Ya, jadi memang kita harus mulai membiasakan gitu ya bahwa mindsetnya kita bangun. Kalau kita menawari itu, memang tidak semua orang akan cocok. Tidak semua orang akan menerima. Karena ya kita menawari apa? Bisnis gitu. Orang itu melihat kita sedang menjual travel begitu. Yang kalau menjual berarti keuntungannya untuk kita. Nah, kadang-kadang orang-orang itu begitu. Jadi aku gak untung no sampean, aku gak butuh gitu misalkan. Yang kemudian berujung pada penolakan karena dia sedang tidak butuh. Nah, itu harus kita sadari dan harus kita terima. Memang tidak mudah, Putri dan teman-teman semuanya, harus kita belajar semuanya gitu ya. Kita harus belajar. Ada juga pakem yang mengatakan awal-awal itu memang harus ditolak. Ada jatah penolakan katanya istilahnya. Jatah penolakannya itu sampai 1.000. Nah, habiskan jatahnya itu, setelah itu kita berundul-berundul yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rasio closing orang yang sudah ahli saja itu 1:10. 1:10. Jadi kalau 2, ya
20 gitu. Jadi kita menawarkan 10 orang, itu orang yang sudah biasa marketing, itu closing satu teorinya. Jadi kalau kita nawari orang pertama gak closing, kedua gak ngereken, ketiga dicuekin, keempat gak diwacoblas, kelima jangan baper, mungkin nanti orang ke 7, mungkin nanti orang ke 9, mungkin nanti orang ke 10 gitu. Nah terus ada yang tanya kemarin, loh ini sudah Ustazah, sudah sampai orang ke 10, kok gurung closing, berarti gak berlaku. Bukan begitu. Boleh jadi kita 10 masih ditolak, 11 ditolak, 15 ditolak. Ke 17 itu langsung daftar suami istri 2 orang. Nah, jatahnya kan kalau 20, boleh jadi itu yang ke 17. Begitu. Jadi kita tenang-tenang saja gitu. Kalau memang ditolak, ya wis. Itu ya. Jadi yang pertama tadi habiskan jatah penolakan. Yang kedua adalah ada rasio. Closing itu ada rasio. Dan ini menjadi ilmu buat kita. Kalau kita punya ilmunya ini, mungkin kita lebih berkurang baperan kita. Meskipun waktu sakolo itu ya rodo sedih, rodo ini gitu ya. Tapi akan cepat sembuh gitu. Karena kita tahu ilmunya. Memang kalau orang tahu ilmunya itu akhirnya lebih bisa recovery-nya lebih cepat gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita tahu ilmunya, yang penting kita bergerak, nanti terserah Allah akan mempertemukan. Boleh jadi wes 20 iki, wes 30 gak dianu plus. Ada teman yang sudah berbulan-bulan gak closing sama sekali. Padahal saya sudah mempapar berapa orang. Ternyata tiba-tiba closing dapat satu keluarga 5 orang. Masya Allah. Nah, harapan-harapan seperti itu yang mungkin harus selalu kita bangun gitu ya. Karena tidak ada semuanya itu yang kebetulan gitu. Pasti sudah dirancang oleh Allah. Kita gagal, kita sukses itu pasti sudah dirancang. Yang terakhir untuk mengurangi kebaperan kita. Tadi kan 1 itu, 2 itu, 3. Yang terakhir adalah kalau orang menolak gitu ya. Wabil khusus biasanya masalah harga. Nggih Putri? Iya. Biasanya masalah harga, maka pastikan di dalam diri kita itu bukan pasar kita. Ya wis, masih dipaksa ya piye-piye, yang dia bukan pasar kita ya nggak bisa. Ya sudah, kita bergeser, berpindah mencari orang lain yang memang itu pasarnya kita. Jadi begini ya teman-teman, kalau ada orang itu yang memang sudah merasa berat, karena memang dia pas-pasan gitu ya, sementara memang harga kita ini karena kita itu menjual pelayanan gitu ya, ojo dipaksa sing banget karena nanti ujung-ujungnya boleh jadi tidak baik gitu ya. Jadi memang kalau dia wis nyerah ampun-ampun apalagi sampai blokir kita, ya sudahlah, itu sudah bukan pasar kita bergeser ke yang lain, tidak usah diambil hati. Mungkin itu Putri. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Kami Putri. Luar biasa Bu Dewi nih ya. Masih banyak ini pertanyaan Bu. Ini sudah waktu menunjukkan jam 8:41 waktu Indonesia Barat Bu. Belum waktu-waktu lainnya ini. Tapi masih 96 peserta dan ada banyak pertanyaan yang akan terus bergulir ini Bu. Lanjut nggih Bu ya? Oke, monggo. Pokoknya wis terserah Oke. Mas Nafi wis wakilnya. Iya. Baik, dari Ibu Hidayah Gersi, Alhamdulillah Ustaz, sampun subscribe. Wah, saya juga iklan lah ini ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum follow akun TikTok saya @nafiunas. Nah, mungkin bisa jadi biar nggak baper kita ngonten ya Bu ya. Kalau ngonten kan nanti video kemana-mana kan nggak tahu orang itu seneng video kita atau enggak, kan nggak baper kita ya nanti. Ya, Oke, betul. biar online itu. Kemudian dari Mbak Rika ini, Mbak Rika Malang ini. Ustazah, saat perdana jadi tour leader, apa saja poin-poin penting saat bertugas? Untuk TL perdana ini, Poin Ustazah. penting saat bertugas. Iya, yang sebagai TL perdana lah. Kira-kira apa yang perlu ditekankan dan perlu dibekali lebih dalam gitu. Ikut pelatihan Ini TL. kayaknya Mbak Rika sudah ancang-ancang bin siap-siap berangkat menjadi TL.
Mana aminnya? Mana aminnya? Amin. Amin, 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 amin. Ya, Mbak Rika, Masya Allah ya. Ini mewakili semuanya teman-teman. Saya ulang sedikit, kita pastikan di dalam diri kita bahwa menjadi TL gitu ya, itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang kayak gengsi-gengsian toh. Katanya Bu Kacap, saya ingin ketawa gitu ya kalau Bu Kacap belum. Lek kepingin jadi TL gaya-gayaan tok, kene tak sili rompi katanya gitu, untuk foto di tanah suci gitu ya. Jadi teman-teman, TL namanya tour leader ya, pemimpin perjalanan itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab kepada jamaah-jamaah yang kita bawa. Meskipun itu perdana menjadi TL, kedua, ketiga, keempat, sepertinya itu kita harus tetap persiapannya itu tetap seperti pertama begitu. Mengapa? Karena orang yang kita hadapi itu juga beda. Kondisinya nanti seperti apa kita juga tidak tahu. Masya Allah ya. Jadi kalau kita menjadi TL itu teman-teman banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam mendampingi jamaah-jamaah kita. Insya Allah kalau kita sudah bersandar kepada Allah, maka Allah itu akan menurunkan pertolongannya, begitu ya. Itu sebagai landasan awalnya. Kemudian secara profesional, apa yang paling penting yang kita lakukan? Yang paling penting kita lakukan itu adalah melayani jamaah, titik, sudah. Saya bilang di sini namanya tour leader. Judulnya itu adalah pemimpin, tapi kita bukan ketua ya, sorry, kita bukan ketua perjalanan. Kita itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan melayani mereka. Ada enggak sih TL yang sok-sokan jadi laganya itu jadi ketua? Ada gitu ya. Kalau di Samira ini kita bukan jadi ketua loh ya. Seperti ketua kelas, seperti ketua rombongan bis perjalanan dekat yang kemudian membanggakan, bukan gitu ya. Kita TL ini adalah kita melayani mereka. Kita leader yang bertanggung jawab dan melayani. Bukan ketua yang kemudian seenaknya sendiri menyuruh-nyuruh gitu ya. Saya harus begini, saya harus begini. Anda semua harus mengikuti saya, ya tidak begitu. Justru kita itu adalah melayani mereka, apa yang mereka butuhkan, kita upayakan untuk bisa kita layani. Intinya Mbak Rika, kalau kita memang aslinya itu sudah bisa terbiasa gitu ya, melayani orang, kita terbiasa membuat orang lain itu nyaman gitu ya, membuat orang lain itu bahagia, maka insya Allah tidak ada kendala-kendala bagi kita untuk menjadi seorang TL. Nah, ada beberapa catatan yang saya lihat dari ya mungkin obrolan, dari pengamatan, dari ini ya. Ada teman-teman itu nyun sewu gitu ya, nyun sewu yang mungkin sibuk dengan foto-foto selfie-selfie ya gitu ya. Benar, ini terjadi benar. Waktu saya pertama kali jadi TL dulu itu sampai jamaah itu loh curhatnya ke saya. Bu, itu yang TL itu kok begitu ya? Foto-fotoan aja gitu. Jadi nganui jamaahnya itu enggak banget-banget. Nang dindi selfie terus foto ya memang jamaah di foto tapi mencolok banget gitu ya. Kemudian apa namanya? eh Kalau pas kayak ini tawaf gitu ya, sa'i, terus pokoknya neng ngarep deh pegang itu terus. Apa itu? Tongsis. Jadi selama perjalanan umrah itu ya wajar deh. Itu yang terjadi, benar terjadi ini. Waktu saya awal-awal dulu melihat sampai jamaah itu begitu gitu kesannya. Nah itu kita tidak boleh yang sebegitu rupa gitu ya. Tugas kita itu adalah melayani, bukan kita yang sedang umroh gitu. Bukan kita yang sedang umroh. Kita yang melayani orang-orang yang umroh gitu. Jadi porsinya itu ya porsi foto-fotonya juga mereka yang lebih banyak seharusnya, bukan kita yang selfie.
Begitu. Jadi intinya Mbak Rika, intinya adalah melayani apa yang mereka butuhkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan sekali lagi beda-beda ya, setiap rombongan itu karakternya beda, setiap orang itu juga punya sifat yang beda, maka kita yang paling penting adalah bagaimana kita melayani sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mungkin itu. Semoga Mbak Rika segera berangkat jamaah satu Amin. bis dan menjadi Siap TL, insya Ustazah, Allah. terima kasih. Barakallah. IKM, Amin. IKM. Amin. Luar. Amin, Oke, amin. kita kan lanjutkan. Melayani, memberi solusi. Ini makin malam kok makin 99 peserta ini Bu Dewi. Iya, Gimana mohon Di sini izin. Kayaknya Oke, ya, kayaknya malam baik. Jumatan ini kita maleman. Ya ini loh. Oke, baik kita lanjutkan dulu di chat. Untuk yang bertanya langsung mungkin setelah ini ya Pak ya, kita bacakan dulu chat. Ini banyak banget kayaknya Ustazah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman mitra semuanya, mungkin bisa digunakan ya cara Bu Dewi ini kan tidak menggurui kita, tapi sharing. Jadi semakin sharing itu orang akan antusias. Bisa jadi ketika kita datang ke teman-teman atau yang menawarkan umrah itu lebih ke sharing itu kayaknya mereka lebih tertarik apa nih Bu Dewi? Oke. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya dari atas nama Tiara. Assalamualaikum Umi. Wah, panggilnya Umi ini, Bu. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Saya kan pemalu. Bagaimana agar bisa percaya diri untuk menawarkannya? Nah, bagaimana ini, Bu? Pemalu maksudnya waktu menawarkan ya, menawarkan Mbak Tiara ya, menawarkan travel. Itu Ya, mungkin. kayaknya Mas Nafi sudah tahu jawabannya. Tidak ada jawaban lain selain mencoba. Wes, kayak jalan lihat lain gitu ya. Maksudnya baik itu offline maupun online ya. Jadi Mbak Tiara, kalau secara offline itu memang tantangannya lebih besar. Kita ketemu orangnya langsung gitu ya. Lek wonge nolak iku awak dhewe kudu nangis gitu ya. Jadi tantangannya itu memang lebih besar. Itu orang normal. Ditambah kalau kita pemalu gitu ya. Wonge gak ngerekennya dirasanya wisuwin gitu ya. Nah, itu tantangannya lebih besar. Mungkin kalau Mbak Tiara masih muda gitu ya, maksudnya familiar dengan online, online itu mengurangi rasa itu, mengurangi interaksi dengan orang secara langsung ya, sehingga banyak saya lihat anak-anak yang pemalu gitu ya, kalau ketemu langsung, ternyata di online dia bisa lebih berekspresi ya, karena kan dia tidak menghadapi secara langsung. Nah, tapi satu catatannya adalah harus terus mencoba, Mbak Tiara, harus terus mencoba. Kita untuk bisa ngiris wortel itu menjadi tipis-tipis, itu kan pasti melalui ngiris tebel-tebel, gitu ya. Nggak mungkin kita bisa langsung tipis-tipis. Dulu waktu kecil kita pasti gede-gede, nanti terus tambah rojok tebel-tebel. Lama-lama kita bisa terampil tipis-tipis begitu. Nah, begitu juga ketika kita nawari. Mungkin pertama itu malu banget gitu ya. Kemudian yang kedua malu. Yang ketiga rodok malu. Yang keempat gak terlalu malu. Mungkin lama-lama malu-maluin. Ya, ya. Jadi seperti itu ya. Tetap latihan itu tetap harus kita lalui. Jadi tidak ada jalan lain selain kita berlatih. Monggo panjenengan mau milih offline ataupun online. Mana yang lebih mudah dilakukan, mana yang lebih kecil kemungkinannya kita lebih malunya lebih kecil gitu ya. Itu yang kita laksanakan dulu sambil kita belajar melancarkan apa-apa yang akan kita omongkan. Itu catatannya. Jadi tetap harus dilakukan. Yang kedua adalah kita memang harus menguasai produk. Gitu. Semakin kita menguasai produk, maka rasa malu itu akan semakin berkurang. Kalau kita blekak-blekuk, masih aslinya uang pede, blekak-blekuk itu pasti ada rasa nggak enak. Apalagi kalau kita aslinya pemalu, semakin kita tidak tahu produk kita nggak tahu berkata apa-apa, gitu, berkata bagaimana, maka ya kita akan semakin nggak bisa bicara. Tapi kalau kita sudah menguasai produk, insya Allah kita akan lebih bisa mengurangi rasa malu itu. Nah, bagaimana cara kita menguasai produk?
Nggak ada jalan lain juga selain bolak-balik nerangno, bolak-balik nerangno, bolak-balik nerangno, lama-lama kita hafal. Nah, bolak-balik nerangno itu mungkin bisa ke orang secara langsung, orang-orang dekat kita, teman-teman kita bisa belajar bareng gitu ya. Dengan pewasilah kita, dengan leader kita, mungkin kita bisa belajar bareng. Nanti lama-lama kita bisa terbiasa. Kemudian cara kedua, selain bolak-balik menyampaikan agar hafal produk itu adalah kita rajin hadir ke SIU dan SEBI. Wes. Hadir ke SIU dan SEBI nanti lama-lama kita hafal. Sehingga kita bisa menyampaikan dengan lebih lancar. Mungkin itu Mas Nafi. Oh, baik, Bu Tiara. Dewi, ini kan pertanyaannya lumayan banyak ya, Bu ya. Eh, Kalau bahasa Piye, yang piye. di YouTube itu pertanyaan yang dijawabnya nanti agak singkat, Bu. Karena ini banyak banget ini. Soalnya mereka semuanya ingin semuanya dijawab ini, Bu. Gitu ya. Oke. Tapi kayaknya mendengarkan jenengan tausiah juga makin banyak ini, Bu, pesertanya, Bu. 100 ini, udah limit ini. Ada yang mau masuk lagi WA saya tadi, kok saya nggak bisa masuk? Aduh, kapasitasnya 100 soalnya. Kayaknya besok harus 1000 ini, Bu. Nggih. Oke, baik dari atas nama Mungkin Fendi. sebentar Mas, mungkin kita Ya, batasi kan ya teman-teman pasti punya kesibukan yang lain-lain ya. oh iya. Mungkin kita batasi sampai 9:30. Hmm. Mas Nafi Oh, bisa pilih pertanyaan yang mungkin kira-kira itu lebih mewakili banyak orang oke. gitu ya. Oke, kemudian Oh, nanti pasca itu boleh japri ke saya boleh atau tanya di grup nanti kita jawab bareng-bareng boleh. Yang oh jelas iya. tidak di sini ya, kita masih terus berlanjut. Komunikasinya Oh, terus berlanjut. oh iya. Kalau misalkan biasanya Bu kalau ada pelatihan-pelatihan itu kan ada HTM-nya ya Bu ya, ada biayanya. Kalau misalkan nanti konsultasi di luar jam kerja itu Samira itu ada jam kerjanya nggak Bu ya? 24 jam kayaknya ya. 24 jam Iya, dalam 7 hari. ATM-nya itu dibayar dengan doa jamaah satu bus. Amin, amin. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman yang baru-baru, yang baru promo ataupun yang mendaftar secara penuh. Ustazah, saya tanya, misalkan saya dapat mitra baru, sedangkan ID card saya belum datang, terus bagaimana solusinya? Oh ya 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 ya. Itu kemarin terjadi ya ke mitra tim saya, Mas. Jadi sebetulnya ketika mitra pewasilah kita sudah mendaftarkan, sudah ngelingkan, itu nomor kita sudah keluar kalau sudah dibaca sama pihak kemitraan. Jadi meskipun belum terkirim, belum diberitahukan ke kita belum tahu nomor ID card-nya, bisa tanya ke Mbak Farisa. Pasti sudah ada nomornya. Sudah ada nomor pendaftarannya itu nanti diberikan kepada kita, tinggal fisiknya ID card-nya menyusul. Tapi nomornya kita sudah punya. Itu sudah pengalaman kemarin. Jadi ketika Oke, masukkan mitra baru, kita pakai nomor yang dapat dari Mbak Farisa itu. oke. Mbak Farisa dari tim kemitraan pusat ya, saudara. Ye, tim kemitraan pusat. Oke, baik. Ini dari Ibu Hidayah, Insya Allah pelajaran yang luar biasa sekali. Cuma ini poin pentingnya seperti ini, Bu. Kan satu mitra dengan mitra yang lainnya itu memberikan cashback atau fasilitas tambahan yang terkesan jor-joran, gitu. Ada yang digratisi pasporan, ada yang dikurangi 1 juta dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Apa diperbolehkan? Apa ada aturan khusus dari Samira untuk merekrut atau mengajak para jamaahnya? Nggih, Bu Hidayah nggih. Bu Nggih, Bu Hidayah, Gresik. Hidayah. Eh, kita sebenarnya gitu ya. Kita sebenarnya itu tidak ada apa namanya? Tidak ada aturan secara khusus gitu ya. Kita ini memang bedanya saya Bu ya. Saya sudah beberapa kali tanya-tanya gitu ya ke marketing-marketing travel-travel yang lain gitu. Jadi kalau di mereka itu ada travel yang begini. Travel itu memberi harga dasar kemudian terserah mau di up sampai berapa. Nah, kemudian ada yang diskon dan sebagainya, sudah populer. Nah, kalau di Samira ini sakjanya gitu ya. Sebenarnya itu tidak ada. Sebenarnya Ustadz Fauzi memberikan harga itu, kemudian memberikan ujroh sebesar itu sebenarnya adalah untuk mencapai sesuai dengan tagline kita. Mulia, bahagia, sejahtera. Ustadz Fauzi juga tidak ingin mitra-mitranya ini hanya kerja bakti tok.
gitu ya. Mungkin ya tetap kita mendapatkan pahala, tapi kesejahteraan kita juga harus kita upayakan gitu. Jadi kita itu bekerja, Mas Nafi dan teman-teman semuanya gitu ya. Tetap pastikan kita mendapatkan untung ya teman-teman. Tetap pastikan kita mendapatkan ada bagian ujroh yang bisa kita nikmati. Mengapa? Ini justru akan menjaga keikhlasan kita, akan menjaga motivasi kita, dan akan menjaga semangat kita. Lah saiki awak dhewe lek kerja. Nyun sewu karena saya emang tahu ada yang seperti ini. Dia itu sudahlah memberikan apa namanya diskon, memberikan gratis paspor, kemudian diantar dijemput yang itu mungkin pakai bensin itu ya wis impas sekali apa-apa. Nah, kalau bisa jangan seperti itu sampai habis bis gitu ya ujrohnya. Mungkin kita nanti bisa lelah kalau kita apa namanya habis-habisan begitu kita cukup lelah gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita tetap menyisihkan untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk hiburan kita sendiri, dan untuk menjaga nyala semangat kita itu. Nah, jadi sebenarnya Ustadz Fauzi itu sudah menghitung-hitung, teman-teman. Wes ngepas nih, sakjane awak dhewe iku cocoke ben kita tetap bersemangat itu, kita dapat ujroh sekian. Nah, tapi mungkin karena kedekatan dengan calon jamaah, mungkin kita ingin membantu calon jamaah karena keuangan yang ngepres, mungkin karena kita ingin memberi kebahagiaan kepada dia, mungkin karena kita ingin bersodakoh kepada dia dengan tujuan, dengan niatan kita membantu perjalanan dia umroh, sehingga kita juga mendapatkan pahala, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja karena tidak ada larangan di dalam aturan MOU kita gitu ya. MOU kerjasama kita dengan Samira tidak ada larangan. Tapi monggo diukur-ukur sendiri agar jangan sampai kita kemudian impas nggak dapat apa-apa. Itu nanti membuat kita cepat lelah dan kita bisa putus asa. Jadi Bu Hidayah, monggo diatur-atur sendiri. Kalau memang jamaah itu nggak butuh diskon, tidak usah gitu ya. Kemarin itu saya punya jamaah, saya sudah tenang-tenang gitu ya. Wong ini kebetulan cukup, dia punya usaha yang cukup terkenal di Sukodono. Wong ini meneng ya gak njaluk diskon. Ya wes saya diem aja gitu ya. Pasti lumayan nih oleh jamaah sing gak njaluk pasporan gratis apa-apa gitu. Lah kok pas arepe apa namanya? Apa pilih vaksin. Wah ya vaksin katanya beliau. Loh Bu, katanya saudara saya, kan beliau direkomendasi saudara ya, yang pernah jadi jamaah saya. Katanya saudara saya vaksinnya gratis. Masya Allah saya lupa waktu itu sudah memberi gratis vaksin ke apa yang saudara beliau itu. Oh oke Bu, ya gitu saya. Jadi budaya kita biasanya itu memberikan sebetulnya bukan semangat jor-joran ya kalau saya sebagai hadiah saja, apalagi spare ujroh kita itu memang sangat lumayan gitu ya. Kalau Safawi 3 juta, maka kita memberi vaksin 550, insya Allah itu sepertinya sedengan. Tapi yang tidak boleh itu adalah sampai kita memberi diskon sampai 2 juta dan seterusnya. Nah itu yang tidak boleh. Jangan sampai kita lelah sendiri nanti. Mungkin itu Mas Nafi. Mana ini Mas Oke, Nafi? baik. Dulu sebentar. Oke, baik. 15 menit lagi ya Bu ya, sampai jam 9.15 gitu ya. Oke. Soalnya nanti mungkin teman-teman ada yang mau live atau ini kok sungkan itu. Tak terus kok yang waktu Indonesia Barat masih jam 9, yang lainnya udah jam 10, jam 11 ini. Yang Tiongkok Oke, sudah baik. jam 10 di Tiongkok ini. Iya. Ini mungkin kita bacakan yang di kolom chat aja Bu, tinggal beberapa 4 atau 5 ini. Tapi memang pertanyaannya seru-seru ini Bu, yang memang perlu kita pahami lebih lanjut agar syiarnya tetap on fire. Baik, dari atas nama Aan Kediri. Assalamualaikum Bu, ngapunten. Saya mitra baru, jadi masih menjajaki ceritanya. Nah, pertanyaan saya, fokus kita lebih banyak menjaring jamaah atau memperbanyak mitra Bu? Dan apakah TL selalu seseorang yang memiliki banyak mitra? Nah,
Terima kasih. Mbak ya? Bu apa Pak ini ya? Mas Aan sepertinya ini. Oh, Mas Aan. Oh, ya. Ya, pertanyaan yang bagus, Mas Aan. Ini insya Allah bermanfaat ya bagi teman-teman yang lain. Ini teman-teman, kita sebetulnya dibebaskan. Kita mau fokus kemana? Kita boleh memilih mencari jamaah dengan mendapatkan ujroh. Nah, karena kita butuh uang. Boleh banget, boleh banget. Kita juga boleh fokus mengembangkan jaringan. Nah, kalau ujroh itu kita cari jamaah, itu kita jualan ya. Di sisi lain kita boleh juga mengembangkan jaringan dengan menambah banyak mitra. Coba kita lihat perbedaannya ya. Kalau kita fokus mencari jamaah, keuntungannya kita langsung mendapatkan uang ujroh itu. Begitu. Kemudian kalau mitra, kita tidak dapat apa-apa. Kita dapat 300.000 ketika dia masuk pertama kali, gitu ya. 300.000. Nah, kemudian setelah itu, kalau mitra kita dapat jamaah, kita nggak dapat apa-apa karena kita bukan MLM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu kan keuntungannya kalau jamaah. Tapi kalau kita ingin menjadi TL, kita ingin menjadi TL, maka kalau kita bekerja sendiri, hanya sendirian mencari jamaah 33 itu tidak mudah. Selama ini ya, selama ini yang terjadi tidak mudah. Kalau sendirian, ini akan lebih mudah kalau kita merekrut bareng-bareng dengan teman-teman mitra kita. Jadi keuntungannya kalau kita punya mitra, itu adalah kita bisa percepatan untuk berangkat menjadi TL. Mengapa? Karena kita tidak dapat uang kecuali yang 300 itu. Begitu. Jadi memang kalau kita fokusnya mendapatkan uang yang banyak, itu memang kalau menjadi mengembangkan jaringan ini tidak secepat kalau kita fokus mencari jamaah. Begitu. Jadi masing-masing ini ada kelebihan keuntungannya. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin besar di Samira ini, itu kan sudah tahapan awal. Kita boleh milih fokus jamaah atau fokus mitra, tahapan awal. Tahapan selanjutnya adalah kalau kita ingin besar ke Samira, di Samira ini, maka satu-satunya jalan itu adalah kita mengembangkan mitra. Nah, karena apa? Karena memang dengan mitra itulah akhirnya kita bisa wirawiri kebaitullah, kita bisa berbuat banyak untuk orang lain gitu ya, bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kesimpulannya kalau menurut saya, yang pertama ini kalau kita memang ingin ngincip ujroh gitu ya, atau kita sedang butuh uang gitu, maka monggo cari jamaah aja dulu. Cari jamaah dulu. Kalau kita sudah merasakan, ya Allah ternyata memang luar biasa ya di sini. Nah, itu sambil kemudian kita cari mitra. Insya Allah nanti akan seiring berjalan. Meskipun kita cari mitra ya Mas Aan, fokus ke mitra, tapi tetap loh, branding kita ini kan sudah terbentuk. Maka orang teman kita, saudara kita, kerabat kita gitu ya, kalau misalkan ingin ke Tanah Suci, biasanya tetap menghubungi kita. Jadi meskipun kita fokus ke pengembangan mitra, biasanya kita akan tetap mendapatkan jamaah. Meskipun itu tidak sebanyak orang yang fokus hanya cari jamaah saja. Itu nggih, kesimpulannya boleh kita cari jamaah, boleh cari mitra. Fokusnya. Tapi kalau kita ingin berkembang besar di Samira ini, maka kita harus memperbanyak mitra pada akhirnya. Oke, jadi boleh cari jamaah, boleh cari mitra, boleh cari pahala, ya nggak boleh nyari dosa ya Bu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita nggak ngantuk ini Bu. Jadi luar biasa nih dari Ibu Tuti Maulida.
pertanyaan sebelum terakhir karena kita tutup jam 9:04 ya Bu ya, biar nggak terlalu malam. Sebenarnya beliau-beliau nih pengen sampai subuh bisa nih, tapi sesi selanjutnya biar nanti juga makin. Oke, Ya. Nanti to be pertanyaannya saya continued bacakan aja, gini. to be continued offline ya. Oh iya, siap to be continue offline langsung di kantor pusat Samira Travel Jawa Timur. Udah jadi Siap, kayak bahasa siap. konten saya. Oke, baik. Bu Ustazah, wah ini tadi Umi ada Ustazah, ini Bu Ustazah. Bu Ustazah, bagaimana kita menanggapi bahwasannya ada klien atau calon prospek yang beranggapan umroh itu hanya sekedar jalan-jalan dari Mitra Tutik Nganjuk. Fakta di lapangan, umroh saiki koyok jalan-jalan. Wah, itu gimana cara menanggapi? Karena kan memang setiap personal itu kan bermacam-macam karakter. Kayak gimana, Bu? Oke. Ya, begini, kalau kita menghadapi ini untuk berlaku umum ya, sebelum menjawab ke masalah ini, Ya. teman-teman, kalau kita menghadapi konsumen itu, yang pertama kita lakukan adalah ojo ngeyel dhisik. Ojo ngeyel dhisik. Jadi kita harus menggali-gali dulu gitu ya, lebih banyak mendengarkan. Jangan kita yang ngomong kayak gini. Nah, itu kita tidak boleh. Ya, etikanya kalau kita nawarkan ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau konsumen itu berpendapat apa, jangan dieyeli dulu. Kalau saya pernah ikut pelatihan itu, kita, oh iya, sepakat. Sepakat. Awalnya ya, ini bukan kemudian kita sepakat, oh berarti ada yang ikut-ikutan, kita lemah, bukan begitu. Kita, oh begitu, Bu G. Oh begitu, Bu G. Enggak, Bu G. Enggak, gitu ya. Nah, setelah enggak, ketika kita jawab enggak itu dia merasa nyaman. Merasa nyaman, kemudian akhirnya kita terjalin apa rasa nyambung begitu ya. Itu tujuan kita. Baru setelah itu kita arahkan, teman-teman. Kita arahkan sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan menurut kita seperti apa. Meskipun itu pelan-pelan gitu. Mengarahkannya itu pelan-pelan sampai dia tidak rasa, sampai ujungnya itu akhirnya mengakui seperti apa yang kita inginkan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yang tadi itu, katanya umroh itu kok jalan-jalan. Oh, enggak, enggak, Bu, enggak. Memang kalau artinya umroh niku kan kunjungan, nggih. Memang berarti jalan-jalan nggih aslinya gitu. Terus biarkan aja dia cerita. Kita berkomentar begitu itu aja, itu dia sudah membuka diri ya. Maksudnya dia nyaman begitu. Coba bandingkan dengan lo nggih mboten ngonten, Bu, niku paling gitu travelnya nopo, lek kita itu beda. Itu dia sudah nggak enak gitu. Jadi jangan berkonfrontasi di apa secara saklek gitu ya dengan konsumen itu. Jangan memunculkan perbedaan. Yang kita munculkan adalah kesamaan dulu sambil nanti pelan-pelan kita kirim. Kita kembali tadi ya. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Anjane umroh niku nggih, artine kunjungan nggih. Maksudnya kita ringan-ringan aja sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum gitu ya menyampaikan. Dan enggak emang kan iso niki niku ancane travel-travel niku seneng-seneng tok isine gitu ya. Enggak ada ini. Oh, nggih gitu nggih. Nah, kemudian kita sambil cerita-cerita bagaimana di Samira. Samira niku nggih ancane nggih enten seneng-senenge ngonten niku nggih enten. Yel-yel ini. Tapi alhamdulillah Bu, kalau di Samira itu ibadahnya tetap kita inikan, tetap kita perhatikan. Ada kegiatan tahajud bersama, ada begini, ada begini. Sampai nanti ujungnya itu akhirnya kita yang menguasai pembicaraan itu kita luruskan bahwa memang meskipun artinya itu kunjungan, tapi itu adalah kunjungan ibadah ke rumah Allah begitu. Itu adalah membawa pahala. Yang itu adalah ibadah. Meskipun kita melaksanakannya itu dengan bahagia. Benar bahagia, tapi kita bahagianya itu bukan bahagia jalan-jalan. Bukan bahagia kita seperti rekreasi di mana. Tapi karena bahagia kita itu karena kita bisa berkunjung ke rumah Allah yang mulia. Jadi betapa nikmatnya beribadah tapi dengan bahagia. Begitu. Jadi intinya yang harus kita inikan di sini. Oh, siapa tadi? Mas. Oh, siapa ya? Bu Nini nih.
Bu Tuti. Nah, Bu Tuti ya. Bu Tuti. Ya, jadi yang pertama jangan konfrontasi dulu, kita ikuti sambil nanti kita belokkan di Samira itu seperti apa. Termasuk Mas Nafi masih ingat ya, bagaimana kita menjelaskan 5P. 5P itu begini, di Samira seperti apa. Ini. Jadi ujung-ujungnya itu selalu teman-teman kalau kita menerangkan ke orang, kalau di Samira itu begini. Yang pertama, gak usah kita eyeli. Tapi kalau di Samira kita sampaikan seperti ini. Begitu Mas, insya Allah. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Dikit lagi saja, ada 2 menit lagi sebelum kita tutup dengan doa. Nah, sebenarnya ini ada sama saja tadi tentang ID card, nanti bisa ditanyakan di Mbak Farisa. Ini ada ini dari Bu Samsiah, mungkin ada yang lain juga mewakili yang lain. Bunda Dewi sangat luas, sekarang Bunda Bu. Tadi Umi, kemudian ada Bu Ustazah, ada Ustazah, sekarang Bunda. Wah, Bunda Dewi sangat luar biasa. Motivasi dan sharingnya. Boleh minta nomor kontaknya, Bun? Ya, Oh ya, insya Allah nanti ya setelah ini kita share ya. Nih, kita oke. share. Apa? Bu Samsiah ini dari Hong Kong, Bu. Ini sudah masuk ke grup belum ini? Nanti kalau belum masuk grup, Sampun. oh Oh, Bu sampun, G. Samsiahnya, gitu. Oke. Atau saya Nggih, share insya Allah. kontak jenengan di komentar, Bu. Boleh. Boleh, Zat. Oke, sudah. Terus itu ada satu pertanyaan mungkin sambil kita share pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi di kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah masih banyak Mas, banget. sebentar Mas. Bu Samsiah, saya dulu pernah ke Hong Kong. Moga-moga nanti bisa ke sana lagi siar bareng Bu Samsiah. Amin, 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 amin. Masya Saya Allah. dulu siar Ramadan di Hong Kong itu. Jadi daiyahnya KJRI. 2 minggu di sana. Oh, luar biasa ini. Ini dari atas nama Indah. Nah, Assalamualaikum. Saya mau curhat Ustazah. Saya ngajak manajer cabang agensi saya untuk gabung jadi mitra. Tapi saya kena mental. Ini. Dia bilang harusnya owner kamu yang datang ke dia, ke saya gitu. Masa kamu yang nawarin produk Samira, ya harusnya owner kamu yang datang ke saya. Mungkin seperti itu. Itu gimana, Bu? Padahal kita itu secara apa ya, de facto atau independen kita juga owner Samira ya, Bu. Gimana, Bu, penjelasannya, Bu? Ya karena kelasnya manajer ya. Ya memang teman-teman kita akan menawarkan ke orang itu memang tetap harus kita lihat apa namanya itu makomnya ya. Ya Mas Nafi, makomnya ya. Kalau memang dia orang kaya gitu ya. Contoh kecil saja. Kalau ada orang kaya kita tawari, ojo nawari Safara gitu ya. Itu bisa tersinggung gitu. Kalau ada calon jamaah yang cukup mampu, tawari yang minimal Sukari Majol begitu. Kalau ternyata dia nawar-nawar yang murah, baru kita keluarkan yang Safawi, yang Safara. Nah, intinya adalah kita berbicara dengan suatu kaum itu sesuai dengan bahasanya. Nah, ini ternyata bukan hanya kaum-kaum secara bangsa gitu ya, tapi juga kelas sosial. Kalau kelas sosialnya itu memang biasa-biasa saja, ya kita dengan bahasa biasa. Kalau kelas sosialnya itu memang agak tinggi, maka kita secara penampilan, secara bahasa harus kita tata sedemikian rupa sehingga mereka nyaman dan merasa sekelas gitu, sekelas dengan kita. Karena nyun sewu ya, bahasa kita itu menunjukkan isi kepala kita, bahasa kita menunjukkan isi hati kita. Makanya kita dalam berbahasa itu harus eh, berhati-hati di dalam memilih kata-katanya. Nah, kaitannya dengan manajer ini betul Bu Indah. Sebenarnya kalau kita nawari orang yang ada di atas kita, kelas-kelas tertentu, nyun sewu ya di masyarakat, kelas sosial itu masih sangat diperhatikan. Maka kita juga tidak bisa menafikan yang seperti itu. Monggo, kalaupun tidak Ustadz Fauzi, ya tentunya masuk kelasnya Ustadz Fauzi, enggak lah ya. Mungkin bisa mengajak Bu Kacap, bisa mengajak Bu Hajah Dwi Indrianti ya, kepala cabang kita. Kita perkenalkan beliau sebagai kepala cabang Jawa Timur. Mungkin insya Allah pantas lah kalau misalkan bersama beliau. Nah ini potensinya untuk bisa closing kemungkinan insya Allah akan lebih besar. Mungkin dibandingkan dengan
kalau kita sebagai bawahannya. Ya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang ya, karena memang masih berlaku yang seperti itu di masyarakat kita. Kadang orang itu diajak orang yang lebih di bawahnya itu merasa gengsi. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, kita terima itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita. Maka ya kita ikuti apa yang menjadi keinginannya. Kalau owner sampaikan kayaknya tidak memungkinkan karena beliau posisinya di Jakarta, di Solo gitu ya, dan kelasnya adalah nasional Indonesia. Mungkin yang bisa silaturahim gitu ya. Kita tetap itu bilangnya kita silaturahim loh ya, bukan yang gimana-gimana. Yang mungkin bisa silaturahim dan sharing-sharing itu adalah Ibu Kepala Cabang. Begitu. Begitu Mas. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Dewi dan teman-teman semuanya, mitra-mitra dari Sabang sampai Merauke. Ini ada yang dari luar Sabang sampai Merauke ya, Masya Allah. Luar biasa nih, dan dari luar negeri. Dan tentunya Samira Travel akan terus melebarkan sayapnya. Kalau tahun kemarin Samira mendunia, sekarang Samira alam semesta atau semesta alam, Bu? Gimana, Bu? Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Ini sebenarnya beliau-beliau ini ada yang japri saya juga Bu ini lewat WA ini. Ustaz, saya pertanyaannya mau nanya lagi boleh nggak? Aduh, cuma waktunya Sama-sama, memang Ustaz. terbatas. Iya. Kita memang sengaja nggak jawab semuanya biar nanti lebih penasaran ya Bu ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita satu kesatuan, jadi kita akan saling support. Insya Allah di kegiatan-kegiatan selanjutnya akan selalu kita update. Kita update untuk kegiatan-kegiatan pelatihan online maupun offline. Dan kita juga sekarang ada kantor cabang baru di dekat Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Terminal 2. Itu luar biasa, itu insya Allah sangat membantu sekali. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk malam hari ini, tepat pada pukul 21.19, kita cukupkan dulu perjumpaan kita. Dan tentunya untuk menambah keberkahan, saya izin untuk memimpin doa pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga mewakili teman-teman yang hadir, Ustazah Dewi, atas seluruh nasihat, motivasi, dan inspirasinya. Semoga ini bisa menjadi bekal kita ke syiar Baitullah yang lebih baik dan lebih hebat daripada sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa. Semoga menjadi ikhtiar kita bersama. Pembelajaran yang kita dapatkan ini bisa langsung kita praktekkan dan kita amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih qulubana wa tawallana bil wa zayyinna bit taqwa wa malana akhir warzuqna ta'ata kama baitana. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna usra wa min sururi anfusina. Allahumma sahil umrana lidhab ilal Makkah wal Madinah bisuhulah fi kulli am bi ahsanal hal bi usratina al mahbubah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami putra-putri yang baik, maka perbaikilah putra-putri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami keluarga-keluarga yang baik, maka perbaikilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami, lancarkan segala urusan kami dan lapangkan segala permasalahan kami. Semoga Allah izinkan kita untuk berada di Madinah, tidak hanya sendiri tapi bersama keluarga dan orang-orang tersayang, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.